Michael Jordan adalah pemain terbaik dalam sejarah NBA. Setuju atau tidak setuju? Mungkin ada yang bilang bahwa Kobe lah yang terbaik, atau mungkin LeBron. Namun MJ lah yang membuat NBA mencapai puncak popularitasnya pada era 90-an dan membawa Bulls, franchise yang tidak pernah juara sama sekali, menjadi 6 kali juara dalam rentang waktu hanya 8 tahun saja. Dia memang layak disebut GOAT. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang terjadi bila ada orang yang berani-berani men-trash talk atau mencoba membuat mental MJ remuk? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Ketika Trash Talk Menjadi Senjata Makan Tuan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Byron Russell versus Michael Jordan. Kejadian ini tepat terjadi saat MJ memutuskan pensiunnya yang pertama kali pada tahun 1993. Ada rumor yang berkata bahwa ini akibat hobi judi dari MJ. Ada juga yang bilang karena kematian ayahnya. Namun di film The Last Dance, MJ mengonfirmasi bahwa alasan ia pensiun pertama kali adalah karena ia sudah bosan bermain basket. Di tengah-tengah masa pensiun MJ, Utah Jazz sempat bertandang ke Chicago Bulls, dan Jazz sedang menggunakan fasilitas latihan Bulls. Saat itu, MJ berniat ingin menyapa rekan setimnya di USA Dream Team 1992, yaitu John Stockton dan Karl Malone. Lalu tiba-tiba, ada seorang pemain muda Jazz yang masih rookie, yaitu Byron Russell, tiba-tiba pergi ke MJ. Byron bertanya, "Hey, kenapa kamu pensiun? Kenapa kamu pensiun? Kau tahu aku bisa menjagamu dengan mudah." MJ pun kaget dan berkata kepada Karl Malone, "Hey bro, kenapa dengan pemuda ini?" Malone pun menjawab, "Hahaha, biarin aja, dia cuma seorang rookie." Namun mulai di titik tersebut, MJ pun menandai Byron Russell. Fast forward ke tahun 1998, tahun terakhir MJ memenangkan juara ke-6 bagi Bulls. Tahun terakhir dari dinasti Chicago Bulls. Bagi kamu yang belum tahu, seri final musim ini diakhiri dengan MJ memasukkan tembakan ini. Ya, apakah Anda tahu siapa pria yang menjaganya? Yang di ankle break oleh MJ? Dialah pria yang men-trash talk MJ beberapa tahun lalu, Byron Russell. Derrick Martin versus Michael Jordan. Bagi Anda yang belum tahu Derrick Martin, dia adalah pemain bertinggi 180 cm yang sering berpindah-pindah tim saat di NBA. Di suatu pertandingan pada musim 1995-1996, musim terbaik dalam sejarah Bulls dengan 72 menang dan 10 kali kalah, Bulls bertandang ke markas Vancouver Grizzlies saat itu. Entah kenapa, Grizzlies sempat memimpin Bulls pada saat 9 menit terakhir kuarter keempat dengan margin 8 poin, dan Derrick lah yang memasukkan tembakan terakhir. Karena yakin akan menang, Derrick pergi ke MJ dan men-trash talk-nya dengan berkata, "Hey Mike, kau hari ini sedang bau. Sudah aku bilang kami akan mengalahkanmu malam ini." Lalu MJ pun membalas, "Anak muda, aku akan menghajarmu bila kau men-trash talk aku." Dan sejak MJ berkata hal tersebut, MJ langsung mencetak 19 poin di 9 menit terakhir tersebut dan membuat Bulls menang dengan skor 94-88 dari Grizzlies. Saat MJ memasukkan tembakan terakhirnya, MJ pun berlari ke Derrick yang melihat hal tersebut dari bench dan berkata, "Diam kau, little bitch." Dan dalam hati pun, Derrick langsung takut dengan MJ dan berjanji tidak akan men-trash talk-nya lagi. Jerry Stackhouse. Jerry Stackhouse memiliki kesamaan dengan Michael Jordan, yaitu sama-sama merupakan alumni University of North Carolina, UNC. Jerry bermain di UNC pada tahun 1993 hingga 1995. Di tahun 1995, UNC selalu melakukan pertandingan antar alumni setiap tahunnya, dan Jerry Stackhouse pun bertemu MJ. Jerry bercerita bahwa di saat di game tersebut, ia mendominasi MJ. Ia berkata bahwa di pertandingan itu, MJ bahkan tidak mencetak 1 poin pun, dan Jerry juga berkata, ia dengan mudah bisa mengalahkan Michael Jordan one-on-one. MJ pun tidak merespon hal tersebut sama sekali. Namun ia sudah secara tidak langsung membuktikan di musim NBA selanjutnya, yaitu musim 1995-1996,
di mana MJ memimpin Bulls mendapat 72 kali kemenangan dan 10 kali kekalahan. Namun Jerry akan selalu ingat pertandingan antara Sixers dan Bulls. Sampailah di suatu pertandingan di mana Jerry bertemu lagi dengan MJ namun di NBA. Tidak hanya Jerry, namun rekan setimnya Vernon Maxwell juga men-trash talk MJ dengan berkata ia tidak peduli akan kembalinya MJ dari pensiunnya. Hingga Jordan the turnaround over Stackers. Jordan wide open. Michael for three. Right. Michael over the top. Three, my Mike. Behold. Pertandingan pun dimulai dan MJ mencetak 48 poin dan 10 rebound hanya dalam 3 kuarter saja. Sedangkan Jerry dan Vernon hanya mencetak 17 poin total saja. MJ langsung berkata kepada Jerry, "Bola basket memberimu pelajaran, bukan?" Tidak terima, Jerry pun berkata trash talk lagi 3 hari kemudian dengan berkata, "NBA itu hal yang mudah." Di pertemuan kedua MJ dengan Jerry, lagi-lagi MJ mencetak 32 poin dan membawa Bulls menang double digit. Pertemuan ketiga MJ mencetak 38 poin dan Bulls lagi-lagi menang. Pertemuan terakhir, MJ bahkan hanya bermain 30 menit saja, karena Bulls sudah menang 30 poin dari tim Jerry. Reggie Theus versus Michael Jordan. Sebelum MJ masuk ke NBA, Reggie Theus merupakan seorang pemain All-Star yang memimpin perolehan poin Chicago Bulls selama beberapa musim. Namun, beberapa bulan sebelum musim 1984-1985 dimulai, Reggie sempat tidak dimainkan dan akhirnya di-trade oleh Bulls ke Sacramento Kings. Hal itu dilakukan untuk memberi cap space kepada Bulls untuk mendraft MJ ke dalam tim. Namun saat Reggie di-trade, Reggie pun menjadi kecewa karena merasa apa yang ia lakukan kepada Bulls selama bertahun-tahun tidak dihargai. Reggie pun melakukan trash talk kepada MJ yang belum masuk ke NBA dengan berkata, "Tidak akan ada yang bisa menggantikanku, apalagi seorang rookie." Fast forward ke masa setelah MJ masuk ke NBA, akhirnya Bulls pun bertemu dengan Kings di suatu pertandingan. MJ pun ingin membalas trash talk Reggie. Ia pun memanggil rekannya yaitu Kenny Smith yang bermain di Kings. Ia menyuruh Smith berkata kepada Reggie, "Hey, bilang ke Reggie, aku akan mencetak 45 poin di depan mukamu." Bayangkan saja, Anda masih seorang rookie, namun sudah berani berkata hal tersebut di depan seorang pemain yang sudah menjadi All-Star dan memimpin perolehan poin tim Anda selama beberapa musim. Hanya Jordan saja yang berani melakukan hal tersebut. Dan benar, di pertandingan itu, MJ mencetak 43 poin. Meskipun tidak 45 poin, namun tetap saja hanya berbeda 2 poin. Kenny Smith pun berkata lagi kepada Reggie, "Hey bro, dia memang tidak mencetak 45 poin. Namun ia mengundangmu untuk bermain di Chicago selanjutnya. Dia agak marah ia tidak mencetak 45 poin." Reggie Miller versus Michael Jordan. Reggie Miller merupakan lawan terhebat dan terberat yang pernah dihadapi Michael Jordan. Ia pun mengakuinya dalam serial Netflix The Last Dance bahwa bila ia disuruh memilih siapa lawan terberat dalam karirnya, MJ memilih Pacers ketimbang Detroit Pistons. Sejak rookie, Reggie Miller merasa bahwa ia lebih hebat dari MJ. Ia berpikir bahwa banyak orang yang takut dan lari bila harus menjaga MJ. Namun dia tidak akan melakukan hal tersebut. Hingga seorang rookie Reggie Miller akhirnya bertemu dengan MJ di sebuah pertandingan. Reggie pun ingin membuktikan ke semua orang bahwa MJ tidaklah seganas yang orang-orang kira. Dan benar, pada saat halftime pertama, Reggie sudah mencetak lebih banyak poin dari MJ, di mana ia mencetak 10 poin, sedangkan MJ hanya 4 poin saja. Di momen itu, Reggie pun langsung menemui MJ dan berkata, "Hey, kamu Michael Jordan, orang yang bisa jalan di air itu kah?" Yang dengan kata lain menyindir kehebatan MJ. MJ pun diam, namun ia menyimpan dendam. Dan di second half, MJ beringas dengan mencetak 40 poin, sedangkan Reggie hanya 2 poin saja. Akhirnya, MJ finish dengan 44 poin, sedangkan Reggie hanya 12 poin total. Saat MJ berjalan melewati Reggie, MJ pun berkata, "Hati-hati, jangan lagi berkata seperti itu ke Black Jesus," yang artinya jangan lagi men-trash talk MJ. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghasilkan video-video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.